If God has a plan, are you scared? God helps us. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kak Fiona bangun, kita mau sekolah minggu. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar nih adik-adik? Luar biasa. Wah, sepertinya adik-adik di rumah juga pada semangat ya mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mulai sekolah minggu, yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan telah berikan. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesehatan sehingga bisa hadir di sekolah minggu pada pagi hari ini. Berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa fokus dari awal hingga akhir sekolah minggu, sehingga kami bisa memuji Tuhan, bisa mendengarkan cerita juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, gimana? Kita udah semangat semua ya, kita mau sama-sama puji Tuhan. Nah, kita mau sama-sama puji Tuhan dengan lagu apa Kak Fiona? Selamat pagi Tuhan, dan dengar Dia panggil nama saya. Pagi Tuhan, lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Wah, berarti kita girang banget ya Kak Fiona. Coba di sini siapa yang lagi senang hatinya angkat tangan? Lagi seneng banget. Wah, kalau senang hati berarti bisa tepuk tangan ya Enak Kak Fiona. banget. Injek bumi kali ya Kak Tessa. Ini juga sambil bilang amin ya. Amin. Iya bener banget. Kalau gitu kita langsung aja nih, kita mau nyanyi. Kalau kau senang hati, mari kita tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati
Tessa mau tanya sama adik-adik. Nanya apa tuh Kak? Di sini adik-adik siapa yang mau punya sikap seperti Tuhan Yesus? Aku mau, Kak Fiona mau. Bentar. Maksudnya apa sih Kak sikap seperti Tuhan Yesus? Jadi adik-adik, sikap seperti Tuhan Yesus itu baik hati, taat, tidak suka marah-marah, sabar, gitu Kak Fiona. Oh begitu. Kalau begitu kita semua pasti mau kan? Iya, Nah, Kak. yuk kita mau sama-sama memuji Tuhan. Lagu Ku Mau Sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu. Untuk bawa suruh kehendak-Mu, lakukanlah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Oh iya Kak Tessa. Kak Tessa tahu gak sih makna dari lagu yang tadi kita udah nyanyiin? Gak tau Kak Fiona, emang apa Kak Fiona? Jadi dari lagu tadi kita bisa tahu kalau Tuhan itu mau membentuk kita. Nah Tuhan itu membentuk kita dalam peristiwa yang senang, peristiwa yang sedih. Tuhan membentuk kita untuk menjadi anak-anak sekolah minggu yang lebih berguna lagi. Wah, luar biasa sekali ya Kak Fiona. Iya benar tuh Kak. Nah, tapi kita udah mau masuk ke persembahan ya Kak. Kita mau sama-sama persembahan. Adik-adik boleh siapin persembahannya, dititip ke mama atau papa ya. Nah, sambil kita persembahan, kita mau nyanyi lagu apa nih Kak Fiona? Bersyukur kepada Tuhan. Oke. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan.
baik, terima kasih sudah memberi kami berkat hari ini. Terima kasih juga Tuhan, kami bisa memberikan persembahan hari ini. Tuhan tolong berkati persembahan ini untuk memperlebar kerajaan-Mu di GKI Menteng. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Wah, Kak Tessa, sekarang kita mau dengerin cerita gak sih, Kak? Iya, kita mau dengerin cerita Kak Fiona, tapi tunggu dulu Kak Fiona. Oh iya, aku sampai lupa. Kita harus siapin Alkitab, lalu Baca, srek. Nah, langsung aja yuk kita nyanyiin lagu Ku Buka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di jalanku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di jalanku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Oke deh Kak Tessa, sekarang kita langsung aja yuk, kita siap-siap kita mau mendengarkan cerita. Selamat mendengarkan cerita adik-adik. Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Senang sekali melihat kalian semua sehat dan gembira memuji Tuhan bersama Kak Fiona. Terima kasih Kak Fiona. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap kan? Oke, tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu untuk minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dapat mengerti, dapat menyimpan dalam hati kami, dan dapat menjalankannya dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan untuk bisa menjadi bejana Tuhan. Bahan Alkitabnya diambil dari Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak apa sih yang namanya bejana? Nih, kira-kira bejana seperti itu. Ada yang besar, seperti sekarang kalian lihat gentong ya, besar. Ada juga yang bentuknya kecil, buat tempat minyak, bisa juga sedang, macam-macam. Tapi zaman dulu bejana fungsinya sangat penting, karena zaman dulu belum ada kaca, belum ada plastik. Jadi semua peralatan dibuat dari periuk atau bermacam-macam bejana tadi. Kalau sekarang kita lebih banyak menyebut sebagai keramik dan bentuknya macam-macam. Nih, lihat, ini bisa juga sebagai tempat untuk menyimpan tepung atau minyak atau gula dan sebagainya. Ada juga
Ini yang kecil, macam-macam. Ini zaman sekarang bagus seperti ini. Kalau zaman dulu masih sederhana. Karena alat-alat zaman dulu juga masih sederhana. Nah, coba sekarang kita lihat videonya ya, cara membuat bejana pada jam. Perajin tinggal menggunakan bongkahan tanah liat yang sudah homogen tadi, lalu membentuknya sesuai keinginan. Teknik pembentukan keramik yang paling mendasar adalah teknik putar. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan tinggi. Perajin perlu melatih jari-jari agar terbentuk feeling dalam membentuk keramik. Gerabah dibentuk di atas meja putar. Melalui teknik ini dibentuk beragam gerabah alias keramik tradisional seperti piring, mangkuk, vas bunga, dan lainnya. Secara singkat, tahap pembentukan dengan teknik ini adalah pemusatan, pengerucutan, pembentukan, membuat ketinggian benda, dan merapikan. Kemudian, keramik didekorasi seperti ditempel atau diukir. Setelah itu, keramik diangin-anginkan sekitar 2-3 hari. Tahap ketiga adalah pembakaran. Pembakaran dilakukan di tungku bersuhu tinggi hingga keramik menjadi biskuit. Biskuit di sini adalah istilah keramik yang telah dibakar pada kisaran suhu 700 hingga 1000 derajat Celcius. Proses terakhir adalah finishing. Dalam sentuhan akhir ini, gerabah atau keramik diwarnai untuk menambah keindahannya. Oke, kalian udah lihat kan tadi gimana cara membuat bejana. Mulai dari tanah liat, bejana dibuat dari tanah liat ya. Tanah liat yang diproses, dibentuk, kemudian dikeringkan, dibakar, dan seterusnya untuk menjadi sebuah bejana atau bentuk yang indah dan kuat. Nah, dalam Alkitab, Yeremia tadi, Nabi Yeremia pergi ke tempat tukang periuk. Tukang periuk adalah orang yang pekerjaannya membuat periuk atau bermacam-macam perabotan. Bejana, piring, gelas, semua terbuat tanah liat yang diproses dan dibakar. Ngapain sih Nabi Yeremia datang ke tukang periuk? Rupanya dia penasaran, pengen lihat gimana ya caranya membuat bejana itu. Dia perhatiin mulai dari adonan tanah liat. Dia lihat rupanya adonan ini harus pas. Kalau dia terlalu lembek, nggak bisa dibentuk. Kalau terlalu keras juga nggak bisa dibentuk. Dan Nabi Yeremia juga lihat, rupanya adonan ini juga harus menurut sama tukang periuk itu. Mau dibentuk apa? Misalnya dia mau bentuk bulat, kalau di adonan ini nggak mau, aku nggak mau bulat, aku mau lonjong. Bisa nggak? Ya, nggak bisa. Nah, di sini juga Yeremia berpikir, ternyata tanah liat ini seperti kita anak-anak Tuhan atau umat Allah yang mau dibentuk oleh Tuhan. Tuhan sebagai tukang periuknya. Mau dibentuk apa? Itu adalah hak Tuhan. Kita mau dibentuk sebagai atlet olimpiade,
bisa kalau Tuhan mau membentuk kita. Tapi kita juga harus menurut. Tuhan mau membentuk kita sebagai atlet olimpiade, tapi kita nggak mau latihan. Disuruh makan yang bergizi, nggak mau. Tuhan mau membentuk kita sebagai dokter, kita nggak mau belajar. Ya, nggak berhasil. Nah, demikian juga dalam proses pembuatan tadi juga memerlukan waktu, ketelitian, dan kesabaran. Kalau nggak sabar, bisa-bisa pecah atau jadinya jelek. Ada saatnya juga tempayan ini pecah karena tanah liat adalah barang yang rapuh, gampang pecah. Jadi harus misalnya retak atau ada yang lubang, harus diubah kembali, harus diproses kembali menjadi yang bagus. Dalam kehidupan kita juga, dalam proses kita mau menjadi atlet atau kita menjadi dokter, juga nggak bisa langsung jadi. Kita nggak bisa langsung, aku mau jadi atlet olimpiade besok. Nggak bisa. Tapi kita harus menurut pada pelatih, mau rajin berlatih, makan waktu yang lama. Kita mau menjadi dokter, kita juga harus belajar. Ada kalanya kita gagal dalam ujian. Kita mau jadi pelari, kita bisa juga jatuh. Namun kita punya Tuhan yang membentuk kita. Walaupun kita jatuh, Tuhan akan menolong kita. Walaupun kita gagal, Tuhan pasti akan mengangkat kita, memberikan semangat kepada kita melalui orang-orang di sekitar kita. Yang penting kita mau menurut pada Tuhan yang membentuk kita. Apakah kita mau menurut pada Tuhan yang membentuk kita? Amin. Nah, sekarang kita mau membuat aktivitas. Aktivitas kita hari ini, kita mau mempraktekkan menjadi tukang periuk. Bahan-bahan yang kita butuhkan, kalau kalian punya pledo atau lilin yang lunak, kita bisa pakai ini. Kalau kita nggak punya pledo, kita bisa membuat semacam tanah liat tiruan. Bahan-bahannya ada tepung terigu 1 gelas, garam, air sepertiga gelas, tapioka atau maizena 1 sendok makan, minyak 1 sendok makan, dan pewarna makanan. Ini kita masukkan ke dalam baskom. Kita aduk, campur. Kita masukkan air. Kita masukkan minyaknya. Kita aduk terus sampai kenyal, sampai menjadi satu. Kita aduk sampai menjadi seperti ini. Tidak lengket lagi, kita buat sampai benar-benar menyatu. Kita uleni sampai menyatu ya. Ini kalau udah jadi begini, udah lentur, kita bisa bentuk seperti apa yang kita mau. Bisa kita bentuk seperti ini tempat lilin macam-macam, tempat vas bunga, atau kalian mau buat seperti apa, tergantung dari
kreativitas kalian semua. Sebelum kita bentuk, kita bisa juga kasih warna dengan pewarna makanan. Seperti ini, bisa dikasih warna hijau, pink, atau coklat. Bisa juga warna-warna ini untuk menghias. Karena kalau kita mau menghias, mau membuat, kita ambil sebagian. Kita mau bentuk apa? Misalnya aku mau bikin mangkok, ya, atau piring, ini mangkok. Jadi, atau kita mau buat bejana kecil, ya, kita buat lubangnya. Kita mesti hati-hati. Kalau bocor atau berlubang, kita harus perbaiki. Nanti Tuhan juga sabar dengan kita. Kalau kita nakal, kita berbuat salah, Tuhan akan selalu mengampuni. Kita membuatnya tentunya tidak bisa seperti tukang periuk. Tukang periuk punya alat, karena kita nggak ada alatnya. Bisa buat bejana kecil seperti ini. Ini kita bisa juga, ini dengan Play-Doh kita bisa buat vas bunga. Kita bisa pewarna ini kita buat hiasan, mau bentuk bintang, mau bentuk ikan. Kita bisa juga kasih nama, misalnya dengan ballpoint. Nih, misalnya anak, ya. Nah, bentuknya terserah kalian. Seperti Tuhan juga yang membentuk kita. Yang penting kita harus menurut kepada Tuhan seperti adonan ini. Kalau adonan ini nggak nurut, nggak bisa kita bentuk. Dan jangan lupa kreasi kalian di-upload di grup anak-anak sekolah minggu. Anak-anak, kita sudah nyanyi bersama, berdoa bersama, memberikan persembahan, mendengarkan firman Tuhan, membuat aktivitas. Saatnya kita mau berpisah. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu, minta pimpinan dan berkat Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah boleh ikut kebaktian sekolah minggu mulai awal sampai akhir, walaupun melalui online. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami agar kami bisa menjadi bejana Tuhan yang mau dibentuk dan dijadikan yang terbaik oleh Tuhan. Tuhan, berkati kami juga, baik kami di sekolah maupun di rumah. Beri kami kesehatan, beri kami berkat-Mu, agar kami bisa melakukannya dengan baik. Berkati orang tua kami dan orang-orang sekitar kami. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, kebaktian sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan ya. Oke, bye-bye.